warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awak bersyukur ya Bang Paina. Yo, alam mo indah. Alam mo. Iko sana lagu ulang ya, Bang? Lagu ulang. Tadi ada salah. Sandenek. Iya, salah gitu. Kini kau awak menghadirkan atau pai ke rumah seorang seniman. Di seniman Dia asli. Lasdi di Ampek Tol Bintang, tapi lah lamo nyo nak muncul balik dah. Iya, lah mau lah bapakku ya. Bapakku, iya. Ini terkenalnya di nyanyi Awi Melintang, Tol Bintang. Batang Tiku. Silahkan cek YouTube. Iya, ada tuh cek, ada nih bawah. Iya. Teko di ombok nih bawah. Cek lagunya tuh ala banyak juga yang ala tersebar luas. Awi Melintang, Batang Tiku. Cuma gini kau awak kamai kau sonai awak sebarang membangki batang rendam dah. Lama pakum ajo kau buat awak tarik dah. Abang, good. Iya. Karena ini satu fenomena juga di Ampek Tol Bintang. Iya, siapa yang tak tahu di seniman asli, pelukis yo, Lukis ya, musisi yo, mantan guru ya jo. penyanyi yo, guru yo. Bah langsung ya Bang Ge. Pantun saya daerah tahu betul. Pantun. Iya nyo. Pantun. Iya kayak satu master aja. Master. Iya. Abe kuat tes nak. Coba. Oke, hadirkan. Oke, Ajo Simon Cinago. Silakan. Ya langsung saja, Ariko awak bersama awak apa? Ajo Simon Canego. Ayo cuman sini. Itulah pasaran di apa kan? Kurang banyak tahu dari nama itu. Nah, Simon Cinago. Kalau ingin melihat Facebook, Ajo Simon Canego. Ayo. IG, Instagram. Kalau Instagram mungkin kurang apa, cuma Simon Canego aja kan. Nah, Simon Canego. YouTube Simon Cinago juga. Silakan cek YouTube Bang Ya, Simon Canego. Simon Cinago. Mampir dan lupa subscribe dan like, komen dan bagikan. Kabarnya Abang Simon Cinago kok dulu banyak mencetakkan lagu dan kini saatnya orang lagi Banyak bertanya. bertanya-tanya Ayo, Pak kau ndak ada lagi. kamu Simon Cinago kok lalamu tidak mencetakkan lagu atau mengeluarkan album baru apa yang terjadi. Oh baik kepada Dinda berdua. Aku coba sowak nak. Iya, sowak supaya banyak dek jaleh di orang kampung awak nonton. Oh jadi pada beberapa tahun yang lalu, tepatnya tahun 2002 kebetulan waktu itu melalang buana istilah bahasa Indonesia. Iya. Jadi waktu itu ambo berangkat ke Jakarta meninggalkan kampung. Tujuan ambo ingin bagaimana sebenarnya seniman. Padahal sewaktu itu ambo ingin istilahnya seperti penyanyi-penyanyi yang terkenal gitu. Jadi karena faktor umur sudah hampir mendekati, tidak bisa untuk lebih leluasa untuk bergerak di bidang seni. Padahal kita lah punya keluarga kan itu. Nah, jadi beberapa kawan memberikan motivasi di Kecamatan Ampek Kota Melintang. Semasa itu ada rekan ambo waktu itu Wali Nagari Arya Supata, gitu kan. Ada Bapak Edi Asmadi, ada waktu itu fotografernya ada Topis Foto. Dia ikut itu dulu. Ada Bapak anggota Dewan sekarang Bapak Zulefin Ditene. Ya, ada Bapak Suprindi, ada Kasper Mentawai namanya kan, rekan-rekan yang lama itu. Masih banyak rekan-rekan yang lain itu yang hadir waktu itu untuk bagaimana untuk memberikan motivasi untuk membangkitkan seni di Orang Melintang itu di 4 Kota Orang Melintang sehingga kita membentuk grup. Kenapa vakum kan gitu tadi? Iya. Vakum itu mungkin diakibatkan beberapa faktor. Salah satu mungkin kegiatan pribadi, kebetulan pernah menjadi guru, pernah menjadi honor di SMP 1 Empat Kota Melintang sebagai guru seni budaya, guru seni. Salah satunya ini termasuk murid ini. Murid ini dulu. Jadi waktu itu kita terlalu fokus untuk menjadi seorang guru, bagaimana pelajaran ini bisa diterapkan sehingga nan lagu tadi kok bukannya tinggal, bukannya vakum sebenarnya kan, tetap penyanyi, tetapi kalau saat memberikan pendidikan atau pelajaran kepada murid itu harus memikirkan bagaimana murid kok capek maju kan itu. Jadi dalam hal itu di rumah yang berlagu namanya kok tetap kok. Iya berlagu tetap hobi. Itu terjadi waktu tahun 2000 sampai tahun 2010. Jadi setelah itu tuh kita bergabung di ada programnya namanya PNPM, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di kecamatan. Itu pernah menjadi TPK gitu kan. Mengelola pembangunan fisik, bukan non fisik tapi fisik. Jadi sehingga nyanyi itu tetap kita jalan, kalau siang kita di lapangan, kalau malam kita usahakan karaoke di rumah kan gitu. Jadi tahun 2015 sampai saat ini
menjabat sebagai sekretaris nagari Tidak Kalimantan Selatan. Jadi disitulah letak vakum tadi. Tapi alhamdulillah kalau adik-adik kan akhirnya bukan ketinggalan kan, ingin bergabung jadi adik lah ya. Bukan istilahnya harus Jawa yang aku ndak memberi motivasi, istilahnya kan adik-adik aku maju kan, walaupun ndak bisa seorang Simon Caniago itu maju lebih tinggi kan. Mudah-mudahan adik-adik nanti ini bisa lebih tinggi daripada Simon Caniago itu apa. Dan kami dari tim itu tuh banyak sedikitnya mencuri ilmu-ilmu seni yang ada di Abang Simon Caniago. Yang betul. Ini diborong semua, pelukis, Ya. musisi, penyanyi juga. Sekarang di bidang pemerintahan. Betul. Salah satu seniman yang terjun di politik Pasya Ungu, Ya. Karno Reno Karno. Rano Karno, Eko Patrio, itu kan dari seni juga. Tapi menurut saya sebagai YouTube Bang Pai, sayang sekali seorang Abang Simon Caniago kan masih kuat, masih gagah gitu dirinya kan. Vakum dalam seni-seni itu sayang sekali. Kami tujuan kami ke sini untuk diskusi supaya Kenapa album lama kali keluar ya? Itu album sudah yang jelas. terakhir apa? Hah? Album yang terakhir? Album yang terakhir Abang Simon. Yang terakhir itu kan Batang Piku. Jadi kemarin Batang Piku itu mungkin sedikit publik atau pemirsa atau mungkin masyarakat kita lebih tahu. Kemarin dibikin 2 lirik itu. Batang Piku 2 lirik. Yang pertama Batang Piku itu diedarkan lagu itu tahun 2010. Itu kita memakai payung waktu itu Payung Rekor memproduksi sebagai produser R.E. Odong yang menciptakan lagu Lama Katan Sampai Kuangga. Beliau yang sebagai produser waktu itu, sebagai penyanyi juga tim pro waktu itu kan. Seorang teman Caniago. Tapi apa boleh buat kan, kita bagaimana di Ampe Kota Melintang sifatnya bisa mengembangkan sini untuk mengajak generasi muda yang lebih daripada Simon Caniago itu apa? Iya, betul. Jadi yang Batang Piku itu lirik lagu itu waktu tahun 2019 ini ditukar liriknya menjadi lagu Tobokete. Itu Tobokete iya. Itu yang dibilangnya sama Bupati Suat Tribun. Bapak Wabuk iya. sekarang Bapak Suat Tribun menyampaikan itu lagu Batang Piku bukan, itu hak cipta Simon Caniago. Tidak ada yang menggubris. Jadi kalau lagu Batang Piku itu lagu Melintang itu dikemanakan arah liriknya itu hak Simon Caniago, tidak ada hak yang lain. Berarti lagu Batang Piku itu ditukar lagi liriknya Ya. di album atau single itu Bang? Masih dalam album single. Jadi harapan begini, kalau kita bikin lagi lagu itu kan, ini harapan ada 10 lagu yang akan kita perbaiki lagi, akan kita pilot rancak-rancak kali ya. Dari album itu ada yang diperbaru. Jadi ini yang berdua ini dipakai nih nanti sebagai figurnya itu. Amin. Supaya nanti lagu ini kan betul-betul istilahnya merayat. Iya. Contohnya lagu Melintang. Di Melintang itu apa? Ikan larangan. Di samping ikan larangan tuh bisa nggak makan godok kayak kan? Jadi godok kan nampak. Godok itu tangguli itu. Bukan godok itu bukan tinta, itu tangguli. Jadi kalau disebut tinta itu bahasa Indonesia kan. Jadi kalau nasabananya dalam bahasa Minang, kalau godok itu tadi itu kan tangguli. Jadi kalau tidak disebut tangguli kan betul lupa orang tidak tahu. Kalau orang kampungnya kan lupa itu dah. Jadi godok itu dia tangguli. Jadi bisa tampilkan di samping larangan. Jadi di dalam hal itu kalau bisa dilihat kenapa lagu tadi Awam Melintang itu ditukar liriknya di Tobokete. Kita kan perlu pesimis juga tentang tentang kampung kita itu, kampung halaman. Walaupun di Tobokete itu jauh jarak dengan Melintang, tapi di Tobokete itu merasakan kampung awak pulau. Kalau penonton kan banyak nggak tahu seorang Ajo Simon Caniago ini penggemar penyanyinya siapa? Kalau ada yang penasaran siapa yang penyanyinya, yang diidolakan, ada nggak? Yang diidolakan maksudnya penyanyinya menjadi ide awal untuk jadi seorang penyanyi. Yang didolakan waktu mulai jadi penyanyi. Kalau Simon Caniago ada 2 artis yang sangat tidak bisa dilupakan. Yang pertama Romai Rama, yang kedua Ebit G.Ade. Sayang kan lagu Ebit G.Ade itu nggak mampu untuk menyanyikannya. Itu cerita. Kurang nggak bisa doang lagu itu dapat. Tetapi kalau gitar Sulangse, itu bisa. Tak bisa. Tapi kalau istilahnya ada ngalirik lagunya, ada musiknya, bila masuk, bila berhenti, Aiko dan di masalah
kurang apa link penangkapan awak ke musik tadi itu. Iya. Tapi kalau ramai-ramai insyaallah kita usahakan pokoknya. Walaupun tidak sendiri suaranya suara awak kan. Seorang Simon Cenago, musisi juga, pencipta lagu juga, penyanyi juga. Apa lagu yang genre yang disukai, pop atau Minang dangdut? Lebih kemana? Awal-awalnya suka musik. Ya. Awal-awal itu lebih suka ke lagu-lagu slow rock, seperti lagu Malaysia. Lebih suka lagu yang sendu-sendu lah. Jadi karena lagu itu agak sulit untuk membawakannya, cukup awak sangat mencintai saja kan. Tapi ada kesempatan kita main gitar kan, lagu-lagu Malaysia. Tetapi kalau untuk sebenarnya yang ada di apa itu bawaan dalam jiwa itu dangdut. Kalau dangdut itu lagu-lagu bawanya kan. Lain tapi lagu itu apa liriknya kan lagu nak lagu-lagu mau. Nah, balik tadi ada salah teknis loh gitu ya. Nah, lanjut pertanyaan Mbak. Oke. Kini tadi Allah tuh saya kita lagu Bang Asajo Allah Cisabuan bawa mulu lah. Iya. Terus apa kumer lah sabit. Kan tahu sana ada itu. Bahwasanya Abang Bosnya Gogo karena kesibukan sedikit, pakum nak sebut pakum dong. Akan ada aktif jo. Aktif. Nah, tadi ada sebelum bawa ngopi, tadi udah bisa bincang luar bahwa Ajo Simon Cenego akan membarui lagu-lagu kemarin atau menciptakan lagu baru. Tapi nantikan ada usaha dari mana. Mudah-mudahan kita diajak video klipnya. Ya. Oke, jadi kita lanjut ke apa? Pertanyaan ini menurut saya lebih menarik, Abang. Menurut Abang bagaimana apa harapan Abang ke depannya supaya lagu-lagu Minang khususnya untuk tentang Abang lebih eksis ke depannya? Menurut Abang secara pribadi musik bukan seni. Jadi dalam seni itu kita nak boleh ego kan, kita nak boleh ego. Jadi kita mengajak lah. Kamu dengan kehadiran adik berdua, adinda berdua itu sangat memberikan motivasi. Terima kasih dengan kunjungan ke rumah pribadi aku. Jadi dalam hal itu untuk perkembangan ke depan. Kalau untuk seni kok sampai ayat itu selagi kita masih sehat, itu kan masih bisa bergerak. Walaupun seorang Simon Cenego itu di belakang layar kan. Jadi untuk lagu Melintang, sifatnya untuk Melintang itu dicetuskan itu kalau tidak salah itu September tahun 2010. Jadi waktu itu masih norak lah. Kan masih norak cara klip-klipnya, editannya masih klip. Kalau menurut awak Abang Najos Cenego itu di masanya. Iya. Kalau di masa itu eksis, bagus. Ya. Cuma gitu kok. Contohnya lihat diri gua masa lalu maksudnya di tahun 5 tahun sebelumnya norak membawa nak. Iya. Itu lihat di kini itu biar bagus yang kini gitu. Tapi ada Abang Najos Cenego adalah kata-kata membawa doa, soalnya ada bersama Bang Joni Kemara. Collab sama dia kan membawakan lagu Najos Cenego. Salah satunya Aur Melintang. Denai merantau tinggalkan kampung, oi adia kandung, tolong jodoh. Nah itu ide awalnya menciptakan lagu itu dari mana? Itu di tahun 2010, Ambo berada di tukang MC organ di Jakarta. Oh, sama Bang Peri Baswara. Walaupun sama Peri Baswara, tapi lain klub. Oh, lain. Kalau Baswara waktu itu mempunyai organ loce. Bang Simon Cenego mempunyai organ loce. Oh, gitu. Ya, kalau Bang Simon Cenego mempunyai organ itu Andes Amerika. Itu tuh yang mempunyai organ itu orang buat doang namanya Anwar. Jadi waktu itu kebetulan waktu Ajus tampil di situ. Iya. Kebetulan mungkin ada rasa kedekatan orang kampung Kawak ya kan, tidak tahu semacam rombongan Bapak Disagi, almarhum Bapak Haji Aswar, kakak dari Bapak Disagi tadi. Waktu beliau menantu, itu Simon Cenego aja yang dia sebagai MC waktu saya pesta. Kebetulan ada si Jun namanya dengan si Ca itu kawin, itu MC-nya Simon Cenego. Waktu itu artis pendatangnya kan Android. MC-nya Simon Cenego gitu. Jadi di situ mulai semangat tumbuhan rancaknya musik di kampung awak kok bisa lo model orang hebat-hebat kok ndak juga itu harapan. Walaupun ndak bisa wak sahabat orang itu kan udah tahu.
Jadi waktu itu setelah awak jalani, kebetulan ada beberapa hari setelah itu awak sampai ke dia Peri Baswara. Iya. Bas, rencanakan setelah rekaman oleh, tapi nana bang nak rekaman doh, si Bas aja lah. Iya. Bang, kalau untuk apa lebih aja wajah-wajah itu, nggak usah wajah-wajah orang sulah menjelmu. Kalau masuk, amal kesini mereka tujuannya supaya coba yang dinikmati penonton itu kan keindahan. Iya, keindahan. Jangan sampainya kan kini kau wala tua tambah tidak wajah wak kan, bukannya orang tak menerima, nyusuku mendengar. Cuma dengan catatan wajah wak itu menurut awak, tahu menurut orang, cuma menurut awak kan tidak mungkin jadi figuran itu kan. Jadi waktu itu memang masih muda, tahun 2002 itu masih muda. Jadi dipanggil lah saudara pokok Peri Baswara oleh R. Odong juga supaya rekor juga tuh. Oh, lebih rekaman. Iya. Jadi nyetamu mau de apa kok de R. Odong loh, de produser R. Odong. Waktu itu lagu R. Odong itu Mati Rasu yang pertama keluar. Kamu masih di Jakarta kan? Ke R. Odong kok mon buat lagu lagu 3 buah. 3 buah lagu. Jadi jatahmu bang di dalam itu 3 salah. Kalau 3 lagu kamu bang bisa bang bilu bang dia. Nah, kalau dapet itu sebelum payung apa tuh kan ada lagu bang tuh. Alun ada lah. Alun ada lagu kau lah. Jadi setelah mau disabitakan tuh bang, ambo janji bang. Janji mau minta lagu kau ke bang. Yang penting lagu kau ada untuk bang 3 buah. Lagu kau lah doh sih kau. Kalau untuk lagu untuk abang capek mau buyan. Padahal belum ada. Ayo kecil ke po. Mana tuh dalam seminggu kok bisa mencetak lagu 3. Nah, bang, model itu bang, lagu kok lah pernah juga dirilis, tapi nang liriknya lun. Mudah-mudahan itu menjadi lagu. Jadi ambo ambil lah buku apa? TTS. Pernah TTS kan? TTS itu tuh kan nak ada yang kosong loh. Cuma buku nak do waktu itu dong. Ada do buku waktu itu do. TTS kok yang do. Jadi mau buka TTS kok. Cuma kulitnya polos. TTS kok ada tertulis kan. Di sini mau buat lagu. Mau dikojo pas buat saya lagu gue melintang gitu kan. Dibuat lagu melintang kok supaya ikan larang kok dijago juga. Iya. Kalau lagu gue melintang gua berarti pencipta Simon Caniago penyanyi Peri Baswara. Penyanyi pertama gue melintang tuh bukan Simon Caniago. Tapi Peri Baswara. Nonton saudara dari Simon Caniago. Orang seniman semua keluarga ya. Setelah itu dibuat lagu kok dicoba menyanyikan. Awak yang menyanyikan lagu ciptaan awak kan dibuat musik yang pertama mendengar kan awak can surang saja lagu kok. Iya. Lagu awak yang membuat kan dibuat musik di Rodong awak dan ngasih surang kan labis lagu itu diputar lu lihat. Amun itu awak nyolong pertama rindu dengan lagu awak buat berarti kamu mampu membuat lagu. Setelah itu dibuat lagu TTS bang do kartu yang kosong bang kartu dia do salah kan awak perlu di toko jam waktu itu tuh. Langsung saya buat lagu terus di Cakwang, Jakarta Timur gue. Setelah lagu gue selesai, buka cilai, alur sama lagi TTS kosong lo. Buka pertama tuh kosong lo, cil kan. Abu lagu, judulnya kau dapet lagu itu nak do sadis satu. Kau dapet lagu itu nak do lagu humoris, saya gak cie nak gue. Apa gue lah lagunya PLH. Tapi lagu PLH kok termasuk nak siapa yang penyanyinya dah? Ditukar penyanyinya ada dalam tuh bertiga, Rika Rahmi Malik. Ada Gepar Mahil, ada Peri Baswara waktu itu. Jadi lagu apa kok yang UPLH kok buatkan ke Gepar Mahil kok malaguan. Tapi lagu UPLH kok cukup lumayan lah. Banyak juga yang suka. Jadi setelah lagu apa tetap laguan sekali lagi. Sekali lagi. Tapi di tahun 2000 kalau nggak salah tahun 2002 balik. 2 balik. Itu di laguan di Makono. Oh, Makono lagu penyanyi nan suku Melawak lah. Ya berarti Aju Simon Caniago kok sistemnya seperti sama ala militer. Siap. Oke. Lagu ciptaan lagu bang ada berapa banyak yang diproduksi yang belum diproduksi jumlah? Lagu bang ada 5 balik. Yang diproduksi? Yang lah diproduksi ada 10. Berarti 5 masih ada masih tersimpan masih ya. Kalau lado yang mengenai lagu kok yang ingin lagu-lagu kok tapi belum di komersial ya. Cuma ini publik. Ya jangan sampai istilahnya bang ya habis sampai lama. Jadi istilahnya sebelum lagu koleksi tentu dikoleksi dulu. Siapa orang lagu
misalnya lagu tuh model tuh wak buat lagu cie Iya. degian ke apa kan segiting, Iya, segitik. misalnya degian lagu ko ke segitik misalnya kan, kalau di tengah-tengah lagu ko cocok segitik sama lagu itu kan Iya, iya. atau dicari orang yang cocok nggak sama dia lagu sih loh kata tuh nyu suka lagu dangdut abang lagu pop itu kan sama itu jadi wak cari lagu ko yang pas untuk mengejar misalnya hanya suka lagu-lagu padahal lagu ko lagu-lagu biasa saja kan tidak lo tinggi mana pun ya kan jadi wak tuh perlu wak cocokan aja nyormat nggak cocok lagu itu doang aja sampai itu nyokawak kan jadi awak kan itu orang sebelumnya udah nggak lagu kudu model sampai lagu kudu sampai lah kan cuma sampainya gitar saja dulu untuk sementara kan kalau cocok ya silahkan oke lah kalau semuanya aku gampang-gampang saja kalau suku bawa kalau berzaki datang ya kalau ya do kalau tidak ada masalah itu kan masalah seni Bang Peran. Misalkan ada berapa masyarakat meminta tawarkan Aju Sumantiniago sebagai seorang mimpin, Aju Sumantiniago responnya gimana? Kalau dia minta untuk menjadi seorang pemimpin, apapun pemimpinnya, apa itu ke DPR atau bupati misalnya contoh politis gitu ya. Enggak, mumpung awak nampak tadi. Siap. Berarti siap tuh kan bisa datikan kamapun. Ayo, masyarakat diminta kalau ada masyarakat banyak kan, berapa orang gitu. Bisa lah duduk untuk tapi responnya Aju Sumantiniago kalau ada masyarakat untuk minta itu. Enggak balik gitu. Ya, balik ya. Jadi kalau untuk pemimpin sebenarnya menjadi itu kan kita harus dulu fokusin mencintai rakyat. Iya. Sebab yang menjadi pemimpin itu tidak mungkin istilahnya untuk memikirkan diri pribadi. Awak harus mencari dulu rakyat awak ini apa yang dibutuhkan. Kalau yang awak pikir itu kebutuhan rakyat untuk masyarakat awak untuk kebersamaan di bidang apapun, kalau masyarakat menyuruh maju apa salah maju kan, tapi kalau berinisiatif ingin menjadi pemimpin tak usah lah tak usah jadi pemimpin tapi kalau masyarakat diminta apa boleh siap gitu. Tadi kembali lagi ke salah yang tadi. Jadi abang kan sudah banyak tuh bang Aju Sumantiniago ciptakan lagu ada 15 buah anak. Iya. Abang tuh ciptakan lagu tuh terinspirasinya banyak dari mana? Kisah hidup abang kah, kisah orang kah, atau gimana? Campur. Tapi yang sangat mendasar itu kisah hidup. Kalau Melintang itu diciptakan memang ada lagu yang diciptakan Melintang, ada Idui Taseso namanya, bukan dalam album ada Melintang itu Idui Taseso, ada beberapa lagu lagi. Kadang-kadang awak yang buat lagu awak lupa. Banyak Isak Babuah Tangi, itu Isak Bidua Karam. Bidua Karam itu bukan awak menyanyikan, yang menciptakan itu Adinda Peribaswara. Awak yang menyanyikan. Jadi Idui Taseso itu menurutku ceritanya beberapa tahun sebelumnya itu kan awak tinggal sama orang tua. Awak dulu sajak sampai empok kan nak menciptakan hidup senang. Nah, jadi awak tuang ke dalam lagu, awak buatkan semacam sampel kan coba dengar dulu bas kalau Dinda Peribaswara, tolong dengar dulu bas kalau cocok kalau dipublikasikan lagu kok. Jadi kalau memang nggak cocok, gitu kan dulu kita simpan dulu gitu. Kita taruh di dalam laci dulu kan gitu. Jadi mungkin jiwa seni itu ada tahun 2007 balik tapi bulan 2 tanggal 3 Februari kan. Orang tua yang laki-laki dari Sumantiniago dari Pak sendiri meninggal dunia kan. Jadi waktu meninggal dunia itu jauh sebelumnya mungkin itu kadang buatlah lagu untuk ayah. Nggak sempat Aju Sumantiniago menyanyikan lah. Nggak sempat menyanyikan, cuma yang dinyanyikan minta tolong kan Baswara untuk menyanyikan. Itu Lado apa? Lado lagunya. Lado kedua apa? Di YouTube. Judulnya tuh Tambahkan Hati Mande. Jadi Tambahkan Hati Mande kok pas tenda-tenda, kursi-kursi masih ada di rumah gaya waktu itu, rumah orang tua waktu itu telah meninggal itu. Apa waktu itu diambil gambar syuting Peribaswara yang menyanyikan. Itu diciptakan dalam waktu
detik-detik apa tuh orang tua kapai kabrangke. Memang keadaan lah semakin genting, mungkin kayak kok mungkin lah bantunya kemeninggalan awak. Jadi di sini wah buat lagu bukan karena lagu itu dibuat bukan karena giang awak bukan, tetapi karena cinta dan rindunya ke orang tua laki-laki sejak ketik wah digadangan sampai kini. Tapi ada kesimpulan kayak siapa nih bang? Bahwa abang harus pindah gue dah. Ini mencurahkan hati dengan seni itu. Iya. Ini kan Melalui lagu. ya perasaannya pun nak teman lepaskan gitu kan. Sudah gue tulislah lagu. Itu bang. Apa itu? Setiap awak remaja kan itu pasti mempunyai masa lalu. Betul. Gitu. Ya. Itu tetap dituangkan tuh. Tetap dituangkan di dalam apa? Di dalam lagu. Itu kobak modelnya. Seperti apa tuh lah. Kalau si Moncaniago saya membuat lagu dalam kasih satu nak rancak kasih tapi ego namanya kan. Minta tolong buat lagu C. Buat lagu ke apa tuh? Bidok Karam. Itu kisah kasih dua remaja itu. Nandu Bidok Karam tuh itu kasih dua remaja. Karena mungkin kan Koko bisa bertahan lama atas nama cinta kan. Nah, itu lagu itu. Kadang-kadang kan anak-anak ini kan teraga laki kuliah. Kan teraga laki basuo. Ini laki kuliah. Dan sampai terjadi seperti itu kan ada tapi awak kan istilahnya kan memang lahir dan batin kan betul. Atau mangkau dikeluarkan Bidok Karam. Kalau nyampang Bidok Karam beli kan mungkin ke mana tiga berarti. Akan dulu. Jadi bagi dunia sana yang menonton channel Bang Pai yang nggak tahu sama Jose Moncaniago, yang khususnya Jakarta Kunintan tahu saja. Tahu sebenarnya kita tahu, tapi untuk Jakarta di Riau, Palembang, Perantau Lampung Perantau Lampung. Yang Lampung dia tahu. Ayo. Jadi kalau pengen request lagu apa yang diciptakan, aku bisa downloadnya kok. Cek channel Jose Moncaniago, channel Harmontoni saja. Harmontoni. Taruh di bawah ya. Silakan subscribe. Wah, support lo abang lo bangkit lah gitu karena Sebagai seni. Bang. Iya. Dan saya lagi bang, tadi nak, waktu sebelum syuting sama Berdiskusi tadi. Iya. awak ada ide membuat film pendek bang. Itu khasnya Aur Malintang. Iya. Ceritanya khas orang Mentang, tapi Jose Moncaniago agak Sebagai- lebih step. Oh iya. Kok layar apa di belakang layar Iya, atau sudah. pemain kok. Sudah jadi Bang Ajus Moncaniago sebagai pemain belakang atau Sutradara atau ide cerita gitu. kayak Jackie Chan. Ah, Sutradara keren. ya jadi cerita serba bisa tuh pemain, aktor, kamera, ini matur. Abang, terakhir bang, sisi terakhir. Abang boleh nak, misalnya dalam berapa lama abang bisa cakap lagu? Gitu. Untuk saat ini bisa nak bang mengangkai irama? Misalnya satu lirik aja. Oh itu susah. Susah. Nggak bisa lah. Susah. Cuma awak kan membuat lagu itu harusnya kan Oh, pasti gitar oh dulu. oke nada. Cari nada. Nada. Kalau itu nadanya kemalari. Kalau itu kok ada tuh cari tema lain. Setelah awak pasti gitar awak cari tema. Temanya tentang apa? Lah dapet tema mereka baru menceritakan tentang percintaan kah? Iya. Tentang alam kah? Tentang kebahagiaan. Tentang kebahagiaan. Lado tema baru bisa kan. Kalau tema dulu Abima mainnya, Abima liriknya nanti. Tapi kalau dulu kan tanya apa ya? Jose Moncaniago ya pandai lagu. Jadi kalau lagu lo gak sete lagu Aur Bintang atau Banatiku. Ya jadi lagu Batang Tiku. Iya. Lagu Batang Tiku itu memang tanah tekanan tenda. Cuma lagu Batang Tiku awak ciptakan lagu kok dulu karena ada ikan larang di Jawa Melintang, ada di perbatasan antara Batu Basa Jawa Melintang, ada dulu ikan larangan. Karena cintanya ke kampung, lagu Batang Tiku. Iya. Jadi Batang Tiku, lu buat larangan, Batu Basa, awa malintang, di sinan kita batamu, manjalin kasih aja sayang. Dan takana. Pengadak gua. Tapi kayak nak banyak lupa bang nak. Banyak. Itu yang menciptakan itu pola ya. Abang sedikit pesan-pesan buat apa bang pemuda-pemuda yang set gak punya karya bakat bang tapi malu dengan menampilkan bakat itu bang. Iya, Gimana itu bang? Iya. Terus Sabananya model itu. Abang mengimbau kepada adik-adik generasi penerus sampai Kota Melintang, bukan untuk Cik Nagari di Limo Nagari. Abang berharap kepada adik-adik seperti di Dabaduo,
walaupun bukan penyanyi, yang penting kamu penyanyi. Itu bukan istilahnya harus penyanyi karena harus pandai juga penyanyi, bukan itu. Jadi seni itu bukan hanya tarik suara, tapi banyak seni-seni lain seperti yang disebutkan Bang Pek tadi. Contohnya membuat film pendek, melukis itu kan. Kalau dulu kan apa kan hobi melukis, hobi belum nyanyi. Jadi antara seni rupa dan seni musik itu harus disinkronkan supaya istilahnya awak punya masa tadi. Beragam. Beragam. Jadi di situ minta kepada dia kan gue lah rencanakanlah kalau untuk misalnya kini kok hobi menyanyi. Kalau tidak ada kesibukan, kunjungi saja rumah si Moncanego. 24 jam terbuka untuk menyanyi. Dukung kita, kamera kita punya, untuk mengedit kita punya, untuk rekaman suara bisa direkam. Kita mempunyai studio kecil-kecilan. Ada perlengkapan. Jadi itu yang dimiliki oleh seorang Haji Simon Caniago itu gunungnya juga untuk dia, bukan untuk pribadi Simon Caniago. Kalau butuh istilahnya ingin Bang Simon, kami mau ke rumah untuk menyanyi, silakan. Rumah terbuka 24 jam. Mudah-mudahan. Jadi di situ ambilkan bakso milik yang seni itu milik kita bersama. Yang dimiliki Simon Caniago milik kita bersama. Jangan adik-adik takut-takut menemui Simon Caniago. Aku butuh tentang seni, imbau, libatkan, ikutkan walaupun di belakang layar. Kalau harus tampil, kalau harus tampil di depan layar, insyaallah dibantu kalau bisa. Jadi kami dua itu berguru, kayak senior. Kok aja cuma Caniago kok juri loh, Pak. Juri. Hasilnya. Kalau kan juara di juri sih kok. Oke, jadi intinya kita kata Bang Segi tadi, ada dua artis pendatang baru. Pendatang baru. Jadi pendatang yang nama Falkan. Ada Fauzana. Itu adalah hasil dari juri Simon Caniago. Wah, lupa Bang, juara 2 saja Bang. Juara 2 itu artis itu tuh mewakili nagari Batu Basa kalau nggak salah, nagari tempat Kota Minang Indo. Jadi itu tuh artis itu kalau nggak salah memang tinggalnya di Padang. Memang orang lah Tajo kan. Jadi kalau memang alami seperti siapa tadi? Juara satu Puja sana. Wah, Puja ya. Itu anak apa Tongko Imam itu, Tongko Imam Madan ya. Yang satu lagi anak Pak Sofian, Pak Palmi. Itu memang alami, memang real. Ya, dia bukan artis, beliau tuh bukan penyanyi, tetapi sudah bisa bernyanyi menurut mungkin salah pokoknya di rumah mungkin ada latihan-latihan walaupun tidak di tempat umum, tapi kalau sudah ditampil di tempat umum, prestasi suara, tarik suaranya sudah di atas level Simon Caniago. Jadi untuk sementara Bang Pak, itu Bang Joni lah pandai lu duduk sini kayak kamera. Terima kasih untuk Bang Heru Subrata, Raffi Digamana sebagai penonton aja magang ya. Tapi jangan lupa nantikan video-video baru pendek. Siap. Mudah-mudahan itu bukan pertemuan yang terakhir. Awal dari kita layar. Oke, siap. Maksudnya Bang Pak, ada lagi lanjut.